Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Oga melakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas macet. Lagi nih, Jakarta. Oh, keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Oga melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Oga. Pak Oga ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Oga yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar berboncengan 1 motor diduga menyiram air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemilik toko emas di Tangerang, Banten jadi korban hipnotis pasangan suami istri. Pelaku membayar dengan tumpukan kardus dan membawa kabur perhiasan emas 200 gram. Itu juga emas 200 gram emas. Harus tanggung jawab semuanya. Wanita lansia ini tak berkutik saat diamankan pedagang pasar Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, bersama seorang pria diduga suaminya, wanita ini membeli perhiasan emas di toko Benua Jaya dengan transaksi pembelian hingga 500 juta rupiah. Namun mengaku uangnya kurang. Pelaku pria beralasan harus mengambil sisa uang di rumah sambil membawa perhiasan emas sebanyak 200 gram.
Sementara pelaku wanita tetap di lokasi. Lantaran lama tak kembali, korban curiga dan membuka kantong kresek berisi uang, yang ternyata uang 100.000 hanya ada di bagian atas, sementara di bawahnya ditaruh 4 ikat potongan kardus. Pemilik toko emas menduga ia dihipnotis. Nah, itulah yang herannya, toko emas itu langsung ngasih aja emasnya. Sementara dia di sebelahnya belum dibuka. Dia percaya aja. Ya udah, pas sudah selesai bikin surat, pas mau dibayar, ini duitnya masih separuh. Separuh lagi duitnya dijemput dulu pulang. Pelaku wanita kini diperiksa di Polsek Jatiuwung, sementara pelaku pria masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman, kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yafera Indriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 2 polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar, kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku terhadap pelaku, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian dengan pidana penjara. Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.